Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya dan tetap semangat selama belajar dari rumah. Hari ini kita belajar di tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui analisis gambar, siswa dapat bersikap bijak terhadap tumbuhan dengan benar. Kedua, dengan membuat kolase, siswa dapat berkreasi dengan bahan alam dengan tepat. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang tanaman padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utamanya. Ibu akan bercerita tentang Beni dan adiknya. Mari simak cerita ibu berikut ini ya. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, setiap orang diberi kesempatan untuk mengambil nasinya sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil makanan secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan makanannya. Dengan alasannya karena ia sudah kenyang. Ibu seringkali mengingatkannya, namun adik Beni belum mau menghabiskan makanannya. Berbeda dengan Beni, Beni selalu menghabiskan makanannya. Ia mengambil nasi secukupnya. Nah, dari cerita ibu tersebut, ini tugas pertama untuk kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Ketiga, manakah yang menurut kamu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Keempat, ketika adik Beni membuang makanannya, siapa saja yang ia rugikan? Kelima, ketika adik Beni makan malam, apakah ia sudah mendapatkan haknya? Keenam, ketika adik Beni membuang-buang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ketujuh, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Anak-anak, tanaman mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga bisa menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bagaimana dengan kalian semuanya? Sudahkah kalian memanfaatkan makanan dengan baik? Apakah kalian selalu menghabiskan nasi pada saat makan setiap hari? Nah, anak-anak, berpikirlah sebelum kalian membuang-buang makanan. Karena untuk menjadi beras membutuhkan proses yang sangat panjang. Mulai dari membajak sawah, menanam padi, menunggu padi mulai berbiji, dipanen, dijemur, digiling, dan bahkan menunggu padi siap menjadi beras dan baru menjadi nasi yang siap kita santap. Nah, dari tabel berikut ini, kalian bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh petani untuk menjadikan sebutir nasi.
Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Di sini ibu punya pertanyaan, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Iya, tepat sekali. Gambar A adalah gambar orang yang sedang menebang pohon. Gambar B adalah gambar orang yang sedang menanam pohon. Sedangkan gambar C adalah gambar orang yang sedang mencabut tanaman yang masih kecil. Nah, selanjutnya tugas kedua untuk kalian, jawablah pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Anak-anak, bijaklah dalam memanfaatkan tumbuhan dengan tidak membuang-buangnya, tidak mengambilnya secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, anak-anak, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa tanaman memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yaitu untuk makanan, menghasilkan oksigen, dan bahkan daunnya yang sudah kering masih bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan karya seni. Salah satunya adalah kolase. Anak-anak ada yang tahu apa itu kolase? Ya, benar. Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, amati beberapa gambar kolase berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat kolase dari daun-daunan dan batang tumbuhan kering. Bahan apa saja yang kita perlukan? Yang pertama adalah kertas, kemudian daun-daunan, batang tumbuhan kering, dan lem. Nah, sedangkan alat yang diperlukan adalah gunting dan pensil. Ayo simak langkah-langkah pembuatan kolase berikut ini. Yang pertama, siapkan bahan dan alatnya. Kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu atau gambar lain kepada orang tuamu. Ketiga, aturlah daun-daun dan batang kering menutupi sketsa gambarmu. Langkah selanjutnya adalah tempelkan daun dan batang tumbuhan kering menutupi gambar sketsamu dengan menggunakan lem. Tempelkan dengan rapi. Nah, itu adalah contoh membuat kolase dari daun dan batang tumbuhan kering. Untuk tugas selanjutnya adalah kalian praktekkan membuat kolase di rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anak, akhirnya kita berada di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain sebagai bahan makanan, menghasilkan oksigen, dan bisa menghasilkan karya seni. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan dan memanfaatkannya. Caranya adalah dengan tidak membuang-buang makanan dan tidak merusak tanaman. Yang kedua, tadi kita sudah belajar cara membuat kolase. Tentunya anak-anak sudah mengetahui apa itu kolase dan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Nah, baiklah anak-anak, sekiranya ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat
untuk kalian semuanya. Apabila dalam bertutur kata Ibu Rini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.